Langsung saja untuk judul yang akan kami bahas pada video kali ini adalah struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang saling berkait yang menjadi pedoman pengembangan teori dan penyusunan teknik-teknik atau standar akuntansi. Adapun urutan elemen yang digambarkan dalam hierarki sesuai modul. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan, yang di bagian kedua ada dua bagian, ada postulat akuntansi dan konsep teoritis akuntansi. Yang ketiga ada prinsip dasar akuntansi dan yang keempat ada standar akuntansi. Ya, kita masuk ke bagian berikutnya, ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan merupakan dasar awal dari struktur teori akuntansi. Banyak pendapat tentang tujuan laporan keuangan ini, baik objek maupun penekanannya. Namun, tujuan yang selama ini mendapat dukungan luas adalah laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemakainya untuk dipakai dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau aksioma yang sudah diterima karena kesesuaiannya. Dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosiologis, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi itu beroperasi. Jenis-jenis postulat ada 4. Yang pertama, postulat entity. Akuntansi yang mencatat hasil kegiatan operasi dari suatu perusahaan yang terpisah dan dibedakan dari pemilik atau entitas lain. Menurut konsep ini, kita bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Maka, setiap perusahaan dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya atau entitas lain. Yang kedua, postulat going concern. Postulat going concern atau continuity adalah asumsi bahwa suatu perusahaan dianggap mampu terus beroperasi dan menjalankan bisnisnya dalam jangka panjang, tanpa ada rencana atau indikasi untuk dilikuidasi dalam waktu dekat. Prinsip ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan dengan anggapan bahwa perusahaan akan tetap beroperasi, sehingga aset dan kewajiban dicatat berdasarkan nilai ekonomisnya bukan nilai likuidasi. Yang ketiga, postulat unit of measure. Postulat unit of measure atau monetary unit postulat adalah menganggap setiap transaksi harus diukur dengan suatu alat ukur yang seragam. Alat ukur yang digunakan adalah alat ukur moneter seperti rupiah atau dolar. Keterbatasan yang ditimbulkan postulat unit of measure adalah ketidakstabilan daya beli unit moneter atau uang akibat inflasi atau fluktuasi nilai tukar. Dalam kondisi inflasi yang tinggi, daya beli uang dapat berubah secara signifikan, sehingga laporan keuangan yang disusun berdasarkan biaya historis tidak lagi mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, postulat membatasi akuntansi untuk hanya mencatat informasi yang dapat diukur dalam satuan moneter uang, mengabaikan informasi non-moneter yang relevan seperti jumlah, space, kualitas produk, loyalitas pelanggan, atau moral karyawan. Dan yang keempat, postulat accounting period, menggambarkan bahwa walaupun akuntansi ini memegang postulat going concern, namun posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahannya harus dilaporkan secara periodik atau kurun waktu tertentu, bisa per bulan, per semester, atau per tahun. Dapat menggunakan tahun kalender, tahun fiskal, atau tahun lain seperti business year. Postulat accounting period menerapkan konsep accrual dan deferral seperti pendapatan yang belum diterima atau beban yang dibayar di muka, dengan tujuan untuk menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha yang benar pada periode tertentu. Oke, selanjutnya ada asumsi dasar dan prinsip standar akuntansi. Yang pertama ada dasar akural, yaitu transaksi dilakukan berdasarkan kejadian bukan kas. Yang kedua ada kelangsungan usaha, yaitu laporan keuangan disusun dengan asumsi entitas akan terus beroperasi. Selanjutnya ada
the cost principle. Penilaian didasarkan pada harga perolehan atau historical cost. Cost nilai uang dari kas, barang, saham, jasa, atau utang yang dibayar. Dibagi menjadi unexpired cost atau aset dan expired cost atau beban. Selanjutnya ada kelemahan, tidak mencerminkan nilai dasar akibat inflasi atau deflasi. Di slide berikutnya ada the revenue principle. Di revenue principle ini mengatur pengakuan dan pengukuran revenue atau pendapatan, menjelaskan sifat komponen serta kapan pendapatan diakui. Pendapatan diakui saat diperoleh dan dapat diukur secara andal. Presentasi selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar akuntansi. Standar akuntansi keuangan Indonesia memberikan dua asumsi dasar, yaitu yang pertama dasar akrual, yang dimana bahwa dalam menyusun laporan keuangan pengakuan transaksi didasarkan pada kejadian atau peristiwa, bukan didasarkan pada transaksi kas. Yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa entity yang dimaksud akan terus melanjutkan usahanya. Dalam asumsi dasarnya tidak ada maksud untuk melakukan likuidasi. Presentasi selanjutnya yaitu statement prinsip akuntansi. Memberikan prinsip dasar akuntansi diantaranya yang pertama, the cost principle. Menurut pendapat ini, cost principle atau disebut juga acquisition cost atau historical cost adalah dasar penilaian yang tepat untuk memperolehkan barang jasa, biaya, harga pokok, dan ekuitas. Dengan perkataan lain, setiap atau perkiraan dinilai berdasarkan harga pertukaran pada tanggal perolehan. Yang kedua, the revenue principle. Revenue principle dalam akuntansi adalah prinsip yang mengatur kapan pendapatan harus diakui dan dicatat dalam laporan keuangan. Prinsip ini itu penting untuk memastikan laporan keuangan perusahaan akurat dan transparan. Prinsip ini menjelaskan sifat dan komponen pengukuran dan pengakuan revenue sebagai salah satu elemen penyusun laporan laba rugi. Baiklah, di slide akhir ada kesimpulan. Struktur teori akuntansi menjadi dasar penting dalam pengembangan standar dan teknik akuntansi. Hierarki teori ini dimulai dari tujuan laporan keuangan, postulat, konsep, teoritis, prinsip dasar, hingga standar akuntansi. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan. Postulat akuntansi meliputi asumsi entitas, kelangsungan usaha, suatu moneter, dan periode laporan. Prinsip dasarnya mengacu pada dasar akrual dan prinsip histori biaya atau cost principle, serta pengakuan pendapatan atau revenue principle.